warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Allegra Putra Pratama. Saya dari SMA Negeri 1 Painan. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ina Rahmadani. Saya berasal dari SMA 1 Painan. Baiklah yang terhormat Dewan Juri, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil karya ilmiah kita, yaitu peran generasi muda dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang tertib dan kondusif. Baik, sebelum kita masuk ke dalam judul kita yang pertama, itu peran dalam berlalu lintas, yaitu kita sebagai pemuda. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita juga sangat penting dalam menjaga NKRI dan bangsa ini. Yaitu akan tetapi di era modern ini banyak masalah yang ditimbulkan oleh kaum muda tanpa terkecuali yang telah dikutip oleh Jatim FIFA Code AI, yaitu Korlantas Polri mencatat kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2022 mencapai 137.000. 27.000 diantaranya meninggal dunia. Kombes Pol Arman menyebut keterlibatan kecelakaan lalu lintas ini didominasi oleh usia produktif. Usia produktif yaitu usia 17 sampai 30 tahun. Berdasarkan profil tingkat pendidikan, korban kecelakaan terbanyak merupakan pelajar SMP dan SMA di Indonesia. Dari hal tersebut perlu kita lihat rumus masalahnya. Yang pertama, apa penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan generasi muda saat ini? Yang kedua, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam berlalu lintas dengan baik? Yang ketiga, bagaimana peran generasi muda dalam membudidayakan tertib berlalu lintas? Agar kita mengetahui tujuannya, marilah kita simak dengan baik. Yang pertama, mengetahui penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan generasi muda pada saat ini. Yang kedua, memahami langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda yang tertib berlalu lintas. Yang ketiga, meningkatkan peran generasi muda dalam membudayakan tertib berlalu lintas sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu agar generasi muda menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran untuk terus membudayakan tertib berlalu lintas di Indonesia. Batasan konsep yang telah saya susun secara rinci mengacu pada sikap dan permasalahan yang terjadi di generasi muda saat ini, yaitu di usia 17 sampai 30 tahun dalam berlalu lintas. Populasi atau sampel yang telah saya teliti dan saya telusuri melalui media-media atau tempat secara langsung, yaitu masyarakat Indonesia saja. Contohnya, masyarakat Indonesia masih banyak yang melanggar aturan, padahal Indonesia merupakan negara dengan hukum atau negara tertib dalam berlalu lintas dan hukum yang sangat terjaga. Contohnya saja kita ambil dari masyarakat Kecamatan 4 Jurai. Di sini polisi menertibkan pasar yang sedang ramai dijalani oleh masyarakat sekitarnya. Seperti pasar Painan yang sering hari Kamis, yaitu sering terjadi macet atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu di pasar Sago di dekat sini. Banyak mobil yang sembarangan parkir, jadi polisi yang berdiri di sana
mengkondisikan jalan tersebut. Landasan teori yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik pengambilan data dari observasi langsung di tempat lalu lintas. Yang kedua, pengelompokan data dengan studi literatur. Yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, pengelompokan informasi, memilih dan yang kedua, memilih dan memilah informasi. Yang ketiga, mengolah data. Dan keempat, merangkum data jadi satu kesatuan. Yang terakhir, menyimpulkan data atau informasi. Studi kasus yaitu yang pertama, anak di bawah umur mengendarai kendaraan yang bermotor. Yang kedua, berboncengan 3. Yang keempat, tidak memakai helm. Dan yang kelima, tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Yang keenam, membawa motor ugal-ugalan. Yang terakhir, memakai knalpot racing di tempat umum. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM. Anak di bawah umur tidak diizinkan membawa kendaraan terbagi menjadi 3. Yang pertama, belum memiliki SIM. Yang kedua, minum pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas. Yang ketiga, belum memiliki kemampuan berkendara dengan baik. Sepeda motor dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Yang keduanya, gunakan kenakan helm standar nasional atau disingkat jadi SNI. Mari perhatikan, patuhi Bapak Polisi, bawalah SIM dan STNK. Ugal-ugalan penyebab utama kecelakaan di jalan. Pengemudi berkendaraan bermotor di jalan dilarang berbalap-balapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Yang terakhir, penggunaan knalpot racing dilarang oleh yang tidak mematuhi persyaratan teknis jalan lain dan jalan kaki lainnya. Melanggar pasal 285 ayat 1 dipidana dengan pidana kekurangan paling lama 1 bulan atau denda sebanyak 250. Jadi penggunaan knalpot racing sangatlah berisiko di usia kita sekarang ini. Seperti saya sendiri, teman saya kemarin menggunakan knalpot racing yang sangat bising, dan dia juga menggunakan kendaraan yang sangat cepat walaupun dia di lingkungan yang sempit. Jadi kita harusnya menerapkan karakter sebagai siswa yang baik. Bagaimana kita harus menerapkan karakter itu? Jadi kita semua harus menerapkan karakter yang baik. Kita harusnya, kalau ada orang sedang berkumpul, seharusnya kita bukan menggebir motor, tetapi ibu, bapak, permisi, kita numpang lewat. Ini enggak. Orang di situ masih banyak, tapi anak muda sekarang mainnya ber katanya. Ya, itu adalah karakter yang tidak bagus bagi orang Indonesia. Orang Indonesia bukanlah karakter yang seperti itu. Orang Indonesia mempunyai karakter sopan dan santun yang bertanggung jawab terhadap apa kesalahannya, apa yang harus ditanggung jawabinya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mematuhi hukum yang telah dicatat oleh undang-undang yang sudah berlaku pada saat ini. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan hasil observasi penelitian dari SMA Negeri 1 Painan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.